Baik, selamat pagi Bu Ros dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 untuk pertemuan 7 akan membahas tentang metodologi penelitian menggunakan studi kasus, yaitu kualitatif. Nah, kami akan menjelaskan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Patricia Marani, NRP 16130180115, dan rekan saya Rati Anidia Damayanti 16130180003. Oke. Baik, untuk mengawali presentasi pada pagi hari ini, saya akan memulai dulu mengenai pengertian tentang studi kasus. Nah, studi kasus ini dalam pengertiannya adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan ilmu, dengan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam tentang suatu program peristiwa maupun aktivitas baik pada tingkatan pemrograman, sekelompok orang dalam lembaga dan organisasi untuk memperoleh pengetahuan dalam peristiwa tersebut. Nah, pengertian studi kasus ini, mungkin teman-teman masih bingung ya. Studi kasus itu apa sih? Bagaimana sih cara menggunakan metodologi penelitian menggunakan studi kasus? Nah, studi kasus ini sangat kompleks dan luas ya teman-teman. Di mana ini tidak termasuk dalam ilmu sosial, di mana studi kasus ini didefinisikan sangat luas menjadi 4 bagian dalam studi kasus ini. Ada mengenai individu, peristiwa, proses, dan tentang pembelajaran yang akan kita teliti seperti itu. Nah, pengamatan-pengamatan ini yang dinamakan studi kasus. Studi kasus ini adalah serangkaian kegiatan yang tadi saya jelaskan, kegiatan yang ilmiah. Ya, jadi studi kasus ini adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terperinci, mendalam tentang suatu program dan peristiwa dalam aktivitas yang akan diteliti, begitu. Nah, dalam meneliti ini melewati banyak sekali hal-hal yang harus dicapai, begitu. Dan kasus-kasus ini dianalisis dan dideskripsikan mendalam melalui sistem yang tidak terlepas dari satu kasus itu tersebut, gitu. Jadi memunculkan bagian-bagian sistem yang bekerja secara terintegratif dan berpola agar metode ini dapat mengetahui, kita dapat mengetahui bahwa peristiwa tersebut itu berjalan gitu ya, sesuai dengan apa yang kita teliti seperti itu. Nah, selanjutnya sudah terlihat ya. Nah, setelah saya jelaskan tadi mengenai studi kasus, tujuan penelitian dalam studi kasus ini apa sih? Gitu. Nah, tujuan pada umumnya penelitian studi kasus ini dapat dianalisa dengan hal-hal yang bersifat umum, yang memiliki kesamaan juga, yang hampir ada pola dan hasil yang serupa, gitu. Nah, tujuannya sendiri adalah untuk mengungkapkan kekhasan atau keunikan karakteristik yang terdapat dalam kasus yang diteliti. Nah, dalam studi kasus ini kita mencari keunikan, karakteristik dan kekhasan ini, karena kita meneliti secara langsung gitu, studi kasus gitu. Kasusnya itu apa? Kenapa harus kita meneliti kasus ini? Karena memiliki keunikan, memiliki kekhasan yang harus kita teliti. Mengerti ya? Jadi studi kasus ini memiliki tujuan itu,
memiliki kekhasan dan untuk mengungkapkan kekhasan dan keunikan itu sendiri. Di mana diasumsikan bahwa itu tidak berlaku pada satu orang, tapi bisa berlaku untuk kelompok. Nah, karakteristik pada kelompok atau individu gitu. Mengerti ya? Jadi untuk tujuannya itu apa ya? Untuk menyatakan bahwa apa ya? Penyebab, biasanya keunikan yang diteliti adalah karakteristik adalah penyebabnya. Mengapa bisa menjadi keunikan dan kekhasan seperti peristiwa tersebut seperti itu. Nah, fokus utamanya adalah kasus-kasus yang menjadi objek penelitian hampir pada semua bidang, namun berkaitan pada kegiatan, fungsi, dan sejarah seperti itu, kondisi lingkungan, kekhasan kondisi lingkungannya, berbagai hal-hal yang berkaitan juga seperti itu. Oke, next. Nah, ini. Jadi menurut Yin tahun 2002, ini membagi jenis studi kasus. Membagi studi kasus menjadi sebenarnya ada banyak jenisnya. Namun yang kelompok kami paparkan adalah jenis studi kasus yang dibagi menjadi 3 ini, yaitu explanatory, exploratory, dan deskriptif. Sebenarnya banyak, namun itu tidak bisa disebut dengan jenis, tapi biasanya dengan desain studi kasus. Jenis studi kasus dalam ini, desain dalam membuat studi kasus. Jadi studi kasus itu terdapat desain-desainnya, desain yang bermacam-macam seperti itu. Jadi yang akan kami jelaskan adalah jenis studi kasusnya, di mana exploratory, di mana studi kasus yang sangat kompleks dan multivarian ya. Jadi bervarian, jenis ini tuh bervarian, di mana sangat kompleks, di mana ini biasanya digunakan dalam studi kasus yang kasual gitu ya. Nah, karena model ini sangat tepat digunakan untuk pola biasanya, pola-pola sifat anak seperti itu, jadi bervariasi gitu. Begitu ya. Lalu yang kedua adalah exploratory, di mana exploratory adalah jenis studi kasus untuk pengumpulan data di lapangan yang dapat dilakukan sebelum adanya pertanyaan dari peneliti. Begitu ya. Jadi untuk biasanya dalam model ini, jenis ini, di mana peneliti ini seperti dianggap sebagai studi kasus pendahulu. Jadi kita harus mendahului dulu sebelum ada pertanyaan dulu dari peneliti, gitu. Jadi dianggap sebagai penelitian sosial biasanya, secara lapangan, berarti secara sosial. Dan proses pendataannya pun dilakukan sebelum adanya pertanyaan. Tetapi tetap ada kerangka kerja penelitian, harus sudah diatur dan dibuat sebelumnya, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah jenis studi kasus deskriptif, di mana jenis studi kasus ini semua kesimpulan bisa dijabarkan dengan bentuk deskripsi yang dikaitkan dengan teori dan temuan. Nah, jadi untuk studi kasus ini yang biasanya kita lakukan juga, biasanya kita harus di dalam tugas-tugas kita selama perkuliahan, kita disuruh untuk meneliti studi kasus secara deskriptif. Nah, ini yang sudah kita lakukan, yaitu studi kasus deskriptif. Ya, oke. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang, nah ini dia, tujuan studi kasus yang akan dijelaskan oleh Brigita Rapi. Tujuan studi kasus adalah yang pertama adalah sarana utama bagi penelitian. Nah, di sini peneliti
peneliti harus punya sarana untuk meyakini penyajian atau pandangan subjek yang akan diteliti. Nah, di sini utamanya dari peneliti adalah bisa menjadi peneliti mampu mengambil cara untuk mengambil objek untuk penelitiannya. Lalu di kedua, penyajian uraian menyeluruh. Yang mirip dengan apa yang dialami oleh pembaca dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini mungkin penyajian uraian penelitian menyeluruh ini bisa menjadi peneliti di kehidupan yang terdapat di kehidupan sehari-hari gitu. Lalu yang ketiga, sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara peneliti dengan subjek atau informasi. Tidaknya kasus ini tidak hanya melalui konsentrasi atau internal yang tidak hanya merupakan konsistensi gaya atau konsentrasi faktual, tetapi juga kepercayaan. Nah, di sini dimaksudkan di kasus yang ketiga itu bisa memungkinkan adanya gaya membaca atau dari peneliti tersebut. Lalu yang keempat, kemungkinan membaca untuk menemukan konsistensi. Yang kelima, memberikan uraian tebal. Nah, di sini dimaksudkan uraian tebal itu yang diperlukan bagi penelitian atas transferabilitas. Nah, di sini yang kelima, kasus yang memberikan uraian tebal itu harus ada penilaian yang baik. Lalu yang keenam, studi kasus terbuka bagi penelitian. Nah, di sini maksudnya penelitian atas konteks yang
turut berperan bagi pemaknaan atas fenomena dalam konteks tersebut berdasarkan manfaat studi kasus di atas. Penelitian studi kasus akan mampu memberikan kejelasan terhadap sebuah kasus yang mendalam dan akurat. Studi kasus yang terbuka orang lain dalam menafsirkan sebuah konteks atau kasus sehingga hasil yang dicapai lebih akurat dan komprehensif. Nah, di sini di kasus terbuka ini peneliti ini bisa membuat konteks yang lebih bermakna dan bisa mencari nilai kasus yang lebih memberikan kejelasan. Next. Nah, di sini ada langkah-langkah penelitian studi kasus. Yang pertama adalah pemilihan tema atau topik. Nah, di sini pemilihan tema ini harus sesuai dengan yang ditujukan oleh peneliti. Lalu yang kedua, kajian teori. Kajian teori ini bisa dari bacaan atau jurnal yang dapat laporan dari peneliti. Lalu yang ketiga, perumusan masalah. Perumusan masalah ini peneliti harus dituntut lebih teliti dalam hal perumusan masalah ini. Menurut pendapat dari Dr. Suwartono, perumusan suatu permasalahan perlu dilakukan untuk memperjelas masalah. Peneliti memperjelas masalah untuk menghindari kurangnya pendalaman hasil peneliti, maka seorang peneliti harus mefokuskan pada titik yang menjadi pusat perhatian. Nah, di sini perumusan masalah ini peneliti harus lebih berhati-hati karena takutnya nanti ada salah di catatan atau di kendala penelitian tersebut. Lalu pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini menurut pendapat dari Dr. Suwartono, pengumpulan data adalah berbagai cara digunakan untuk mengumpulkan data, mengambil atau menjaring data penelitian. Nah, di proses ini pengumpulan data studi kasus peneliti dapat menggunakan beberapa teknik, diantaranya ada wawancara, observasi, dokumentasi. Dengan tahapan ini peneliti mempunyai peranan yang sangat penting
Nah, di sini pengumpulan data ini bisa 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 eh, dari persediaan orang yang diteliti. Kalau kalau orangnya mau dan orangnya mau diwawancara atau diobservasi bisa, tapi pengumpulan data ini harus peneliti harus tanya terlebih dahulu kepada orang yang bersangkutan mau apa tidak. Lalu di pengolahan dan analisis data. Nah, pengolahan data, analisis data ini pengolahan data menjadi bagian terpenting pada penelitian. Setelah proses pencarian informasi dilakukan dengan dianggap cukup, tahap selanjutnya adalah pengumpulan data. Nah, proses ini pengolahan data ini diteliti harus harus mengecek setiap data, menyusun data dan op, pengop dan pengoptimal pada data. Nah, di sini dan mengklasifikasi data dan mengoreksi jawabannya atas hasil wawancara yang dianggap kurang jelas. Nah, di sini pengolahan dan analisis data, peneliti harus bisa mencari informasi yang dianggap cukup jelas dengan tahap selanjutnya. Mungkin nanti bisa kalau kurang kan bisa jadi anggap kayak kurang jelas itu pengolahan datanya. Terus lalu yang berikutnya adalah simpulan dan laporan hasil penelitian. Nah, kesimpulan dan laporan penelitian ini ada versi mengenai laporan penelitian, tetapi secara umum terdapat 3 syarat agar laporan penelitian ini disebut sebagai karya ilmiah. Objek sistematik dan mengikuti metode ilmiah. Nah, berdasarkan standar di atas, maka karya ilmiah tidaklah semudah yang kita bayangkan dan tidak asal. Pertama, objek. Objek itu bermaksud hasil perolehan data yang didapatkan oleh peneliti yang memang benar-benar data hasil dari objek peneliti, bukan dari sudut pandang peneliti. Yang kedua, dalam pengertiannya, proses penelitian ada tahap-tahapannya, mulai dari awal sampai akhir. Lalu kesimpulan laporan masih berkaitan. Nah, yang ketiga, mengikuti metode ilmiah. Yang di sini yang dimaksudkan proses penelitian kegiatan yang dilakukan harusnya bersandar
dengan alur dan tahapan yang sudah disepakati oleh ilmuwan atau karya ilmiahnya. Next. Nah, di sini ada ciri-ciri studi kasus yang baik. Nah, di sini yang pertama menyangkut suatu yang luar biasa yang berkaitan dengan kepentingan umum atau bahkan dengan kepentingan nasional. Nah, di sini maksudnya penyangkutan sesuatu yang luar biasa yang berkaitan dengan kepentingan umum atau bahkan kepentingan nasional. Nah, di sini ciri-ciri ini harus ada karena memang itu kayak standarnya. Lalu yang kedua, batas-batasnya dapat ditentukan dengan jelas. Kelengkapan ini juga ditunjukkan oleh kedalaman keluasan data yang digali peneliti dan kasus dan namun mampu diselesaikan oleh peneliti dengan baik dan tepat meskipun dihadang oleh berbagai keterbatasan. Nah, di sini yang kedua, batasnya ditemukan dengan jelas. Nah, batas-batas ini harus digali oleh peneliti karena harus digali lebih jelas lagi, dan peneliti juga harus mempunyai keluasan data yang akan diteliti. Kasus ini harus mampu diselesaikan dengan baik oleh mungkin atau ada keterbatasan. Lalu yang ketiga, mampu mengidentifikasi berbagai alternatif jawaban dan sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, di sini ciri-ciri kasus yang baik ini harus bisa mencari alternatif dari sudut pandang yang berbeda-beda. Yang keempat, studi kasus mampu menunjukkan bukti-bukti yang paling penting, baik yang mendukung pandangan peneliti maupun yang tidak mendasarkan prinsip selektivitas. Nah, di sini studi kasus ini harus ada bukti-bukti yang penting, dan peneliti harus mampu harus ada prinsip selektivitas. Yang kelima, hasil tulis dengan gaya menarik sehingga mampu terkomunikasi pada pembaca. Nah, di sini maksudnya ciri-ciri studi kasus yang baik, hasil penulisan peneliti ini harus ada gaya menarik untuk mampu terkomunikasi pada pembaca. Jadi kayak gaya tulisannya ini menarik perhatian untuk pembacanya. Next.
ekstra. Sekian, terima kasih dari presentasi kami. Ada yang ditanyakan? Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang jika ingin ditanyakan yang lebih mendetail, bisa ditanyakan di forum diskusi. Terima kasih.